Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Maris Lodahara, kelas A semester 7, ANIM 1703030025, tugas ke-7, seminar masalah-masalah sosial dan pengganti UTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan sosial. Buku ini menjelaskan tentang keadilan sosial. Nah, keadilan adalah masalah beberapa prinsip yang saling bersaing hampir selesai. Sedangkan keadilan sosial adalah masalah konvensi sosial, analisis konseptual kembali bermasyarakat dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, teori keadilan sesuai kerumitan yang terlibat dalam menyamankan klaim dan keseimbangan individu harus pluralistik. Ada juga pengertian lain dari keadilan sosial. Adapun pengertian lain dari keadilan sosial. Keadilan sosial adalah masalah keadilan prosedural murni dibatasi oleh gurun ekonomi tidak dapat dianggap fundamental karena mereka bisa struktur dasar. Bentuk dasarnya adalah tidak digunakan untuk menentukan konteks awal di mana klaim gurun pasir silogisme disjunktif. Nah, hanya ada 3 jenis keadilan untuk memulai muncul pertama kali. Ini bukan untuk mengatakan bahwa individu tidak dapat memperoleh gurun dengan, yaitu keadilan prosedural tidak sempurna, sempurna dan murni. 2, itu dasar dari kemampuan yang tidak layak. Sebaliknya, ini untuk menunjukkan prinsip-prinsip itu. 2, yang pertama harus disampingkan karena kita tidak dapat sampai pada satistori atau gurun tidak dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa bersosialisasi kriteria independen untuk distribusi yang adil pada individu. Dengan demikian, 3, sosial peluang untuk gurun pertama harus distribusikan. Nah, menurut Nozick, keadilan harus menjadi masalah keadilan prosedur murni. Selama diucapkan, Ackerman dan yang lainnya mencoba menyelesaikan masalah ini dengan kembali skeptisme tentang kemungkinan teori keadilan tidak mengambil lebih jelas. Jika ini adalah struktur argumen Rawls, maka keadaan alamiah atau dengan membayangkan situasi awal hipotesis di mana kepemilikan individu pertama kali ditentukan atas dasar lain. Menurut Walser, mengandalkan akal sehat strategi, keadilan Dworkin mencoba membuat akun yang melampaui batas rasa hampir sepenuhnya. Walser mempresentasikan dirinya sebagai Cham. Saya ingin menghindari pertanyaan semacam itu. Klaim politik melawan filsafat, Dworkin melihatnya banyak perdebatan saat itu tentang sosial membawa filosofi melawan. Semua dorongan yang menyeret ketika kita dari John Rawls karena tidak ada ahli teori lain budaya kita sendiri memperhatikan masalah yang sesuai Dworkin membuat banyak kritik terhadap Walser. Funda menjadi salah satu perhatian utama keluluhan adalah bahwa teori Walser gagal memberikan yang pasti karir sebagai gagasan atau prosedural murni standar untuk mendistribusikan sumber daya yang langka. Karenanya mempromosikan barang utama pada rasanya tidak dapat diterima. Nah, teori keadilan hanya untuk sebagian besar benar dan dengan premis dari jenis yang sama untuk mencapai kesimpulan itu tidak lebih baik. Oleh karena itu, dalam semangat yang sama, setiap jenisnya pertanyaan harus diterima karena itu adalah tanda dari orang yang terpelajar untuk mencari ketelitian di setiap kelas. Masalah keadilan sosial telah menjadi pusat perhatian Anglo-Amerika hal-hal sejauh sifat subjeknya. Untuk sebagian besar periode ini, filsuf politik memiliki Aristoteles, etika, Nicomachean
menanggapi pekerjaan Rawls dengan baik, menghasilkan satu teori keadilan setelah yang lain, masing-masing lebih abstrak, rumit, dan hipotesis daripada terakhir. Tapi mode berubah. Ahli teori seperti Sandel dan Michael Walzer sekarang berpendapat bahwa Rawls dan para penirunya juga terlalu jauh ambisius dalam upaya mereka untuk memberikan penjelasan sistematis tentang sosial keadilan. Hasilnya, kata mereka adalah sebuah literatur yang steril, apolitis, dan akademis dalam arti yang paling buruk. Nah, tentu saja serangan ini pada gilirannya memprovokasi pembelahan terhadap gaya berfilsafat Rawls dan sebuah debat yang hidup. Jika agak tidak fokus, buku ini tentang intinya perdebatan itu, seberapa tepat kita harus mengharapkan dalam berteori tentang keadilan sosial. Di dalam buku ini menjelaskan tentang keadilan sosial dan perdebatan-perdebatan yang terjadi ya di dalam buku ini. Untuk mengilustrasikan pentingnya pertanyaan ini, bandingkan pendekatannya dari dua ahli teori keadilan sosial, Ronald Dworkin dan Michael Walzer. Tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu ekstrim sehubungan dengan jenis presisi yang mungkin diminta dari awal prinsip. Dia bertujuan tidak kurang dari deskripsi tentang apa yang lengkap kesetaraan antara setiap anggota masyarakat akan terlihat dengan memperhitungkan sumber daya yang mungkin dimiliki setiap orang, efeknya keputusan dan tindakan setiap orang atas kepemilikan semua orang lain seluruh masa hidup mereka, dan memberi kompensasi kepada individu atas kecelakaan latar belakang sosial dan anugerah alam. Untuk menggambarkan persamaan sempurna itu antar individu, Dworkin mengusulkan pemikiran kontrafaktual, pencobaan yang menggunakan perangkat lelang hipotetis. Dia kemudian mencoba untuk menunjukkan dalam serangkaian langkah bagaimana kita bisa melakukannya, mendekati hasil lelang semacam itu dalam praktiknya. Seperti diri sendiri, catatan proyek ini mencerminkan gaya tertentu yang akhir-akhir ini banyak digenggam oleh filsafat Anglo-Amerika. Di dalam buku ini juga menjelaskan tentang metrik. Metrik adalah pusat, karena jika tidak ada ukuran yang layak dari kesetaraan keseluruhan bisa ditemukan. Hasil negatif ini akan mendukung pandangan Rawls bahwa tugas tersebut sebuah alternatif untuk pluralisme. Filsafat memilih distribusi tertentu dari hal-hal yang diinginkan harus dianggap sebagai pendekatan Walzer. Keseimbangan pluralitas, prinsip pertama oleh keliru pada prinsipnya dan dalam hal apapun tidak mampu memberikan jawaban yang pasti menggunakan intuisi, menimbulkan masalah prioritas yang mungkin sulit diselesaikan. Beberapa metrik kesetaraan yang diusulkan tidak masuk akal atau tidak bisa diterapkan. Metrik tidak ada artinya jika mengandalkan kalkulasi imajiner twin prinsip yang bersaing. Solusi Rawls untuk masalah ini adalah pergi yang tidak akan mungkin atau gagal mengidentifikasi mata uang bersama, apapun penyeimbangan prinsip akal sehat untuk pengoperasian di mana nilai relatif dari berbagai jenis sumber daya dapat digabungkan. Contoh sila masing-masing menurut kontribusinya nyala terukur. Metrik tidak bisa berfungsi jika membutuhkan informasi yang sesuai dalam praktiknya dibobotkan oleh institusi pasar yang mengontrol terlalu kompleks dan kontrafaktual untuk mengarah pada prinsip praktis. Menurut Rawls,
ide intuitifnya adalah untuk, dengan kata lain, tesis Rawls bahwa struktur dasarnya adalah pokok bahasaan pertama merancang sistem sosial sehingga hasilnya adil, setidaknya dalam keadilan sosial mungkin benar. Nah, distribusi yang adil dinilai oleh benar-benar mengevaluasi tesis ini, tesis saat ini, dan tentu saja tidak mungkin tergantung pada apakah hal itu memenuhi kebebasan yang sama di bawah kesempatan yang adil dan mengimplementasikan dengan sukses. Nah, prinsip perbedaan ini adalah kriteria untuk menilai hasil sejauh menekankan cara yang di dalamnya teori keadilan proses sosial seperti yang ditunjukkan pada kritikus Rawls, tapi ungkapan di dalam untuk struktur dasar tergantung pada generasi yang dapat dipercaya tentang bagaimana kisaran tertentu penting seperti yang ditunjukkan oleh kontras yang dilakukan Rawls lembaga mungkin diharapkan untuk pekerja. Ada alasan bagus untuk setuju membuat. Mungkin hanya ini saja hasil Mungkin hanya ini saja yang saya bisa jelaskan tentang beberapa materi yang ada. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.